Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Cintawati dengan NPM 2050676. Di sini, saya akan memaparkan materi tentang pendekatan, strategi, dan model pembelajaran matematika sekolah dasar. Pendekatan pembelajaran matematika. Pendekatan atau approach dapat dipandang sebagai suatu rangkaian tindakan yang terpola atau terorganisir berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Misalnya, dasar filosofis, prinsip psikologis, prinsip didaktis, atau prinsip ekologis, yang terarah secara sistematis pada tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Pendekatan mengandung sejumlah komponen atau unsur, yaitu tujuan, pola tindakan, metode atau teknik, sumber-sumber yang digunakan, dan prinsip-prinsip. Pendekatan pembelajaran matematika adalah cara yang ditempuh guru dalam pelaksanaan pembelajaran agar konsep yang disajikan dapat diadaptasi oleh peserta didik. Ada dua jenis pendekatan dalam pembelajaran matematika, yaitu pendekatan yang bersifat materi dan pendekatan yang bersifat metodologi. Pendekatan material yaitu pendekatan pembelajaran matematika, di mana dalam menyajikan konsep matematika melalui konsep matematika lain yang telah dimiliki siswa. Misalnya, untuk menyajikan penjumlahan bilangan menggunakan pendekatan garis bilangan, atau untuk menyajikan konsep penjumlahan bilangan pecahan yang tidak sejenis digunakan gambar atau model. Pendekatan metodologi berkenaan dengan cara peserta didik mengadaptasi konsep yang disajikan ke dalam struktur kognitifnya, yang sejalan dengan cara guru menyajikan bahan tersebut. Pendekatan metodologi dalam pembelajaran matematika sebagai berikut. Yang pertama, induktif-deduktif. Penyajian bahan pelajaran dari contoh-contoh yang bersifat khusus, kemudian siswa dituntut untuk membuat kesimpulan disebut pendekatan induktif. Sebaliknya, dari suatu aturan atau definisi teorema yang bersifat umum dilanjutkan dengan contoh disebut pendekatan deduktif. Kedua, informal-formal. Informal berarti tidak menurut aturan resmi dalam prosedur matematis. Sedangkan formal adalah bersifat matematis melalui jalur-jalur logis, sistematis, dan menggunakan kaidah aksiomatis, yaitu definisi, aksioma, atau teorema. Yang ketiga, intuitif aksiomatik. Intuitif adalah cara berpikir dengan melalui intuisi atau naluri, memahami konsep matematika dengan sendirinya karena pola berpikirnya berdasarkan pada konsep atau pengalaman yang telah dialaminya atau dimilikinya. Sedangkan aksiomatik, seperti halnya pendekatan formal untuk memahami konsep dengan menggunakan aturan. Yang keempat, analitik sintetik. Analitik adalah cara mengerjakan proses matematika dimulai dari hal-hal yang diketahui. Sebaliknya, pendekatan sintetik dimulai dengan menjabarkan hal yang ditanyakan. Kelima, problem solving, problem posing, dan probing. Problem solving atau pemecahan masalah adalah pendekatan pembelajaran dengan menggunakan algoritma non-rutin dalam menyelesaikannya. Konteksnya merupakan sesuatu yang baru dan siswa diasumsikan mampu untuk menyelesaikannya. Problem posing mempunyai ciri pengamatan, penelaahan sifat, pemeriksaan pada kasus lain, generalisasi, pembuktian, dan perluasan. Probing merupakan teknik membimbing siswa ke arah jawaban tertentu. Rangkaian pertanyaan pada teknik probing satu sama lain saling berkaitan. Keenam, tematik realistik. Pendekatan tematik melalui pembelajaran dengan membicarakan konteks atau tema tertentu yang biasanya berkenaan dengan konteks kehidupan nyata di masyarakat. Kemudian, guru mengangkatnya ke arah konsep matematika tertentu. Pendekatan realistik dikembangkan di Belanda atau yang lebih dikenal dengan Realistic Mathematics Education atau RME. Prinsip dasar pendekatan realistik adalah: yang pertama prinsip aktivitas, yang kedua prinsip realitas, ketiga prinsip tahap pemahaman, keempat prinsip intertwinement, yang kelima prinsip interaksi, dan yang keenam prinsip bimbingan. 7. Open-end. Pendekatan open-end adalah pendekatan pembelajaran yang memformulasikan permasalahan matematika sehingga membuka kemungkinan variasi jawaban, baik dari aspek proses maupun produk. Dalam proses pembelajaran, siswa dituntut untuk mengembangkan cara dalam memproses solusi yang benar. Bahkan, solusi yang benar pun bisa bervariasi.
Dengan demikian, pada pendekatan open-end, solusi yang benar tidak tunggal. 8. Konstruktivisme. Pembelajaran konstruktivisme menugaskan siswa untuk membaca, mengamati, bereksperimen, atau bertanya jawab. Kemudian dari hasil belajarnya, siswa mengkonstruksi pengetahuannya dalam struktur kognitif. Dalam kegiatan pembelajaran ini, guru meluruskan atau melengkapi sehingga konstruksi pengetahuan yang dimiliki siswa menjadi benar. Konstruktivisme melatih siswa belajar mandiri sehingga otak kanannya terlatih dan retensinya menjadi kuat. 9. Spiral. Pembelajaran yang memperhatikan keterkaitan konsep yang satu dengan yang lainnya, mulai dari lingkup sempit mengarah ke lingkup yang makin luas. Dari hal yang mudah ke hal yang sukar, dan dari hal yang sederhana menuju ke hal yang kompleks. 10. Cara belajar siswa aktif. Pendekatan pembelajaran yang memandang siswa sebagai subjek dan bukan objek, sehingga siswa harus aktif. Aktivitas yang dimaksud menyangkut aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. Tugas guru adalah fasilitator yang bisa mengoptimalkan kinerja ketiga aspek tadi dalam pembelajaran. 11. Keterampilan proses. Matematika adalah suatu proses dan produk. Proses matematika lebih penting daripada produk. Dengan karakteristik logis dan sistematik, komponen-komponen keterampilan proses adalah mengamati, interpretasi, mengkaji, menghitung, mengukur, mengklarifikasi, membuat hipotesis, meramalkan, menerapkan, menggeneralisasi, dan mengkomunikasikan. Metode pembelajaran matematika. Metode mengajar adalah cara guru mengajar yang dapat digunakan untuk mengajarkan setiap bahan pelajaran. Teknik mengajar merupakan cara mengajar yang memerlukan keahlian khusus. Misalnya, guru akan mengajarkan pecahan. Maka, guru harus memiliki pengetahuan matematika hingga pengajaran tersebut berlangsung dengan baik dan tercapai tujuan pembelajarannya. Beberapa metode atau teknik pembelajaran matematika sebagai berikut. Yang pertama, ceramah ekspositori. Ceramah adalah penyajian materi pelajaran dengan melalui ungkapan lisan dari guru ke peserta didik. Sedangkan ekspositori atau ceramah bervariasi adalah metode ceramah disertai dengan ilustrasi tulisan atau gambar yang menyajikan kata-kata kunci atau skema konsep dari materi yang disajikan. Kedua, tanya jawab. Tanya jawab adalah cara melakukan pembelajaran dengan melalui tanya jawab terarah. Guru mengiringi peserta didik pada suatu konsep melalui pendekatan induktif, sehingga peserta didik sendiri yang pertama kali menyebutkan konsep tersebut. Jadi, konsep tidak diceramahkan. Pengertian lain, metode tanya jawab adalah metode yang sifatnya memperluas wawasan atau memperdalam pemahaman tentang konsep yang disajikan. 3. Permainan. Metode permainan cocok dengan dunia anak, sehingga metode permainan akan lebih tepat digunakan dalam pembelajaran matematika di SD. Metode permainan adalah metode yang menciptakan situasi bermain, ada rasa ceria dalam pembelajaran, akan tetapi, dalam permainan itu mengandung unsur materi matematika. 4. Demonstrasi. Demonstrasi berarti memperlihatkan sesuatu dengan menggunakan peragaan sehingga proses dan hasilnya dapat dilihat secara nyata. Dalam hal ini, guru lebih banyak berperan aktif. 5. Laboratorium. Bertentangan dengan demonstrasi, dalam kegiatan laboratorium, justru peserta didik yang memanipulasi media pembelajaran dan atau alat peraga. Peserta didik melakukan sendiri, tidak hanya menonton. 7. Latihan atau drill praktis. Latihan dimaksudkan untuk mengembangkan, memperdalam, dan memperluas wawasan tentang konsep yang telah dipelajari. Latihan hendaknya bervariasi dalam hal kemudahan, jenis, dan bentuknya. Drill adalah latihan dengan cara lisan, sedangkan praktis adalah latihan dengan melalui pengajaran matematis. 7. Penemuan, discovery inquiry. Pembelajaran dengan penemuan melalui bimbingan guru akan memperoleh kepuasan dan kesan tersendiri dalam diri peserta didik, tatkala sampai pada konsep yang ditemukannya. Karena konsep tidak diberitahukan begitu saja. Dengan penemuan, retensi akan lebih tertanam. Pada penemuan yang konsepnya sebenarnya telah ditemukan orang disebut inquiry. Sedangkan bila konsepnya benar-benar baru disebut discovery. 8. Penugasan.
Tujuan memberikan tugas serupa dengan pemberian latihan, namun mempunyai aspek lebih luas karena latihan adalah sebagian dari jenis tugas. Tugas yang diberikan kepada peserta didik bisa berupa membaca atau mempelajari bahasan tertentu, membuat rangkuman, mencari bahan belajar lain di luar sekolah, atau menyajikan materi yang telah dipelajari. 9. Diskusi. Diskusi adalah kegiatan peserta didik yang di dalamnya terkandung unsur mengemukakan pendapat, tanya jawab antar peserta didik, atau bahkan sanggahan. Jenis diskusi ada diskusi kelompok, kelas, atau seminar. 10. Kegiatan lapangan. Kegiatan pembelajaran di luar kelas disebut kegiatan lapangan, yang materinya merupakan aplikasi konsep yang telah dipelajari di kelas. 11. Simulasi. Simulasi merupakan kegiatan pembelajaran yang bertindak memerankan peran tertentu dalam kehidupan nyata di masyarakat. Strategi pembelajaran matematika. Strategi adalah suatu istilah yang diadopsi dari bidang kemiliteran ke dalam bidang industri, kemudian ke dalam bidang pendidikan. Strategi dapat didefinisikan sebagai perpaduan secara keseluruhan dan pengorganisasian secara kronologis dari metode-metode dan bahan-bahan yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Strategis adalah serangkaian tindakan yang bertalian dengan konsisten, dan tindakan-tindakan tersebut secara konseptual terpadu dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Berkaitan dengan itu, Rakajoni pada tahun 1980 berpendapat bahwa strategi adalah pola umum perbuatan guru peserta didik di dalam perwujudan kegiatan pembelajaran. Hal ini mengandung arti bahwa interaksi pembelajaran atau proses belajar mengajar berlangsung dalam suatu pola yang digunakan bersama oleh guru dan peserta didik. Komponen strategi pembelajaran. Dick and Carrer tahun 1976 misalnya mengemukakan bahwa komponen-komponen strategi pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan pre-instruksional atau pendahuluan. Yang kedua, penyampaian materi atau informasi. Ketiga, partisipasi peserta didik. Yang keempat, tes. Dan yang kelima, kegiatan tindak lanjut. A. Jenis strategi pembelajaran. Rakajoni mengelompokkan strategi belajar mengajar sebagai berikut. Yang pertama, dilihat dari segi pengalaman guru. Dari segi ini, ada dua macam strategi, yaitu strategi terbuka dan strategi tertutup. Strategi terbuka biasanya digunakan oleh guru yang telah berpengalaman. Guru yang berpengalaman akan berani melakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat ia sedang mengajar sesuai dengan situasi yang berkembang di kelas pada saat itu. Sebaliknya, seorang guru baru akan merasa takut untuk melakukannya. Ia akan berpegang teguh pada apa yang telah ia programkan pada persiapan mengajarnya. 2. Dilihat dari pengorganisasian guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Ditinjau dari segi ini, ada pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru dan ada pula yang dilaksanakan oleh sebuah tim guru atau tim teaching. 3. Dilihat dari segi pengorganisasian peserta didik. Dalam hal ini, ada 3 jenis pembelajaran, yakni pembelajaran klasikal, pembelajaran kelompok kecil, dan pembelajaran perorangan. 4. Dilihat dari segi pola penyajian materi. Sehubungan dengan ini, ada 2 jenis strategi, yakni strategi ekspositori dan strategi heuristik. Strategi heuristik terdiri dari pendekatan inquiry dan pendekatan penemuan atau discovery approach. 5. Dilihat dari segi proses pengolahan pesan. Dalam kategori ini, terdapat 2 strategi, yaitu strategi deduktif dan strategi induktif. Pembelajaran yang bersifat deduktif bertolak dari penyajian hal-hal yang umum seperti konsep, prinsip, atau hukum menuju ke hal-hal yang khusus, yaitu fakta-fakta. Proses pengolahan pesan dari yang umum ke yang khusus dilakukan secara ekspositif atau melalui pembuktian-pembuktian secara verifikatif. Sebaliknya, dalam pembelajaran yang bersifat induktif, peserta didik belajar dengan bertitik tolak dari hal-hal atau fakta-fakta khusus ke hal-hal yang umum. Dengan demikian, peserta didik didorong untuk menemukan dan merumuskan konsep atau prinsip sendiri. B. Model-model pembelajaran. Menurut Adrian Beng, Marlene Henderson, dan Laurel Yu, tahun 1981 mengungkapkan ada 5 model pembelajaran dalam konteks perencanaan program.
Model-model tersebut adalah yang pertama, model analisis konsep atau konsep analisis model. Model ini digunakan untuk membelajarkan peserta didik mengenai bagaimana memproses informasi yang berkaitan dengan pelajaran. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa peserta didik harus mempelajari semua konsep dasar yang terkandung dalam suatu mata pelajaran dan mereka harus diberi kesempatan praktik yang terarah mengenai klasifikasi dan diskriminasi. Semua ini diperlukan agar mereka mempunyai landasan yang kokoh untuk belajar selanjutnya. Model ini menekankan pada isi mata pelajaran dan pemprosesan informasi. 2. Model berpikir kreatif atau creative thinking model. Model ini dirancang untuk meningkatkan kefasihan, fleksibilitas, dan orisinilitas yang dilakukan atau digunakan peserta didik untuk mendekati benda-benda, peristiwa-peristiwa, konsep-konsep, dan perasaan. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa peserta didik harus mempelajari teknik-teknik yang menstimulasi kreativitas dan juga suasana kelas harus kondusif bagi adanya respon-respon yang berbeda agar respon yang berbeda tersebut dihargai dan diberi imbalan berupa reward. Model ini menitik beratkan pada pemprosesan informasi dan keterampilan-keterampilan pertumbuhan pribadi. 3. Model belajar melalui pengalaman atau experiential learning model. Model ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperlakukan lingkungan mereka dengan keterampilan-keterampilan berpikir yang tidak berhubungan dengan suatu bidang studi atau mata pelajaran khusus. Model ini didasarkan pada temuan-temuan Piaget bahwa perkembangan kognitif terjadi ketika anak-anak berinteraksi dengan aspek-aspek lingkungan mereka yang membingungkan atau nampak bertentangan. Oleh sebab itu, apabila model ini digunakan, waktu belajar harus diisi dengan kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuh kembangkan rasa ingin tahu peserta didik dan yang mampu menyedot seluruh perhatian mereka. Model ini menitik beratkan pada cara-cara peserta didik memproses informasi, pertumbuhan pribadi, dan keterampilan berinteraksi sosial. 4. Model kelompok inquiry atau group inquiry model. Model ini mengajarkan anak-anak untuk bekerja dalam kelompok untuk menginvestigasi topik-topik yang kompleks. Model ini beranggapan bahwa kemampuan untuk mengikuti dan menyelesaikan tugas-tugas dalam lingkungan kelompok adalah penting baik dalam situasi kelas maupun yang bukan di ruangan kelas. Anak-anak yang dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan pemecahan masalah dalam kelompok demikian ini akan memiliki keterampilan-keterampilan sosial yang diperlukan untuk mendekati berbagai mata pelajaran dengan cara yang produktif. Model ini menekankan pada keterampilan-keterampilan interaksi sosial yang berorientasi pada tugas. 5. Model bermain peran atau the role-playing model. Model ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk praktik menempatkan diri mereka di dalam peran-peran dan situasi-situasi yang akan meningkatkan diri mereka di dalam peran-peran dan situasi-situasi yang akan meningkatkan kesadaran mereka terhadap nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan mereka sendiri dan juga orang lain. Bermain peran dapat membantu mereka untuk memahami mengapa mereka dan orang lain berpikir dan bertindak sebagaimana yang mereka lakukan. Dalam proses mencobakan peran orang-orang yang berbeda dari mereka sendiri, peserta didik dapat mempelajari baik perbedaan maupun persamaan tingkah laku manusia dan dapat menerapkan hasil belajar ini dalam situasi-situasi kehidupan yang nyata. Contoh model pembelajaran matematika. Dalam setiap pembelajaran, termasuk pembelajaran matematika, harus memenuhi 4 pilar pendidikan, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together in peace and harmony. Pembelajaran matematika harus dapat mengantarkan peserta didik untuk memiliki kompetensi matematika. Profil kompetensi matematika mencakup yang pertama, pemahaman konsep. Melalui proses learning to know, dalam pembelajaran matematika secara umum, siswa diharapkan memiliki pemahaman dan penalaran terhadap produk dan proses matematika, tentang apa, bagaimana, dan mengapa, yang memadai sebagai bekal melanjutkan studinya atau menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. 2. Keterampilan menjalankan prosedur. Melalui proses learning to do,
Dalam pembelajaran matematika, diharapkan memberi kesempatan kepada siswa memiliki keterampilan dan mendorong siswa mau melaksanakan proses matematika dalam bentuk proses matematika doing math yang memadai dan memacu peningkatan perkembangan intelektualnya. 3. Kemampuan berpikir logis dan reflektif. Kemampuan berpikir logis diantaranya meliputi kemampuan aplikasi, kemampuan analisis, kemampuan sintesis, bahkan kemampuan evaluasi untuk membentuk kecakapan dalam suatu proses. Untuk dapat menghantarkan siswa pada kegiatan berpikir logis, hendaknya dibiasakan untuk selalu tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi dengan mencoba menjawab pertanyaan mengapa, apa, dan bagaimana. Apabila peserta didik telah mampu menjawab pertanyaan tersebut, maka akan mampu merefleksikan hasilnya dalam pemecahan masalah dan kehidupan sehari-hari. 4. Kemampuan merumuskan, menyajikan, dan menyelesaikan masalah matematika. Kemampuan merumuskan, menyajikan, dan menyelesaikan masalah matematika merupakan proses matematika atau doing math dalam pemecahan masalah. Untuk dapat memiliki kemampuan tersebut, diperlukan kemampuan matematika seperti kemampuan aplikasi, kemampuan analisis, kemampuan sintesis, bahkan kemampuan evaluasi. Yang kelima, memiliki sikap atau merasakan bahwa matematika itu berguna dan akhirnya memiliki percaya diri. Melalui proses learning to be, siswa diharapkan memahami, menghargai, atau mempunyai apresiasi terhadap nilai-nilai dan keindahan akan produk dan proses matematika yang ditujukan melalui sikap yang ulet, bekerja keras, sabar, disiplin, dan percaya diri. Beberapa karakteristik yang diharapkan muncul dalam pembelajaran matematika antara lain: yang pertama, kegiatan berpusat pada peserta didik; kedua, pemecahan masalah; ketiga, penemuan; keempat, permainan; yang kelima, bekerja dalam kelompok kooperatif; keenam, memanfaatkan pengalaman peserta didik; ketujuh, memanfaatkan kehidupan sehari-hari; 8. Melibatkan semua aktivitas peserta didik seperti mendengar, berbicara, melihat, menulis, menggambar, menggerakkan badan, menyanyi, dan melakukan kegiatan. 9. Kenikmatan belajar. Dan yang ke-10, bersikap terbuka. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.